Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi sama Bapak hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Boleh, sekarang uji. Coba pimpin dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum mengajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita absen dulu seperti biasa. Hadir? Ada. Tepuk semangat. Tujuh kebiasaan anak dewasa. Anak hebat biasanya melakukan hal-hal tersebut setiap hari. Pertama, Bang, bangun jam berapa? Bangun pagi atau siang? Malam? Kemudian kemudian apa lagi? Bermasyarakat, apa lagi? Nah, kemudian paham? Bapak akan menunjukkan beberapa video dan Bapak minta kalian menyimak baik-baik video tersebut. Ya. Pertama, kalian pernah nggak dengar apa yang disebut dengan instruksi? Apa itu instruksi? Instruksi adalah perintah. Misalnya kayak gini. Jika Bapak menyuruh Aisyah mengambil buah botol, contohnya gini, Aisyah ambil botol ini, kemudian pindahkan ke meja Bapak. Berarti urutannya Aisyah berdiri, berjalan ke sini, kemudian ambil botol, kemudian berjalan lagi ke meja Bapak, kemudian menyimpan botol. Jadi instruksinya ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Ketika Bapak ingin botol ini pindah ke meja Bapak menyuruh Aisyah untuk melakukan instruksi yang Bapak perintahkan. Aisyah, berdiri, ambil botol, kemudian simpan di meja Bapak. Itu instruksi. Tapi ketika Bapak ngasih perintahnya salah, Aisyah, coba berdiri, kemudian ke meja Bapak, ambil botol, kemudian duduk. Padahal Bapak inginnya botol ini disimpan di meja Bapak. Ketika instruksinya salah, maka hasilnya pun akan salah. Paham? Ini teh manis nih. Sebelum teh manis itu jadi teh manis, yang kalian lakukan pertama kali apa dulu? Gula dulu. Gulanya kemanain atuh? Berarti jangan gula dulu. Apa dulu? Pertama jawabannya siapkan gelas. Setelah ada gelasnya, setelah gelasnya siap, apa yang perlu kita siapkan lagi? Gulanya kemana kan? Masukkan ke dalam gelas. Kalau misalkan ada gula di sini ada gelas, di sini ada gula, kita simpan. Oh, setelah gelas kita simpan gulanya simpan pinggir gelas. Jadi teh manis nantinya kan? Enggak. Ya, berarti instruksinya harus berarti masukkan gula ke dalam gelas. Kemudian setelah gula dimasukkan ke dalam gelas apa lagi? Hah? Teh. Tehnya dimanain? Kemudian siapkan teh dan masukkan ke dalam gelas. Setelah itu apa? Tuangkan air panas. Kemana tuangkannya? Gelas juga. Instruksinya harus jelas. Bagaimana kalau nanti gini? Ini gelas udah, gulanya udah, tehnya udah. Ketika siapkan air panasnya simpan aja. Gak dituangkan ke gelas, mungkin tidak? Tidak mungkin jadi teh manis. Berarti instruksinya adalah tuangkan air panas ke dalam gelas. Pada pembelajaran kali ini, setelah kalian tadi mendengarkan apa itu instruksi, contohnya tadi
langkah yang sistematis dalam menyelesaikan satuan tugas. Sebenarnya tadi tugasnya bikin kan, Man? Urutannya harus benar. Ya, jangan sampai urutannya salah. Kemudian, kalian mampu menyusun urutan instruksi secara logis dan sistematis. Algoritma artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nantikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan kita sampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Perhatikan. Cari resep, dapur Kadina aja. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Kadina. Kali ini aku mau bikin lemon grass tea yang segar banget buat Sekarang kalian bapak bagi menjadi 4 kelompok. Coba laki-laki angkat tangan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Perempuan juga 10 ya. Berarti kalian bagi 5 orang. Coba setiap kelompok akan bapak kasih sebuah gambar dan nanti tiap kelompok menunjukkan ke depan, presentasikan bagaimana cara membuat makanan tersebut. Tinggal menyebutkan. Paham? Siapkan buku dan bawa poinnya. Toh. Kelompok 1 membuat apa? Kegiatannya. Kelompok 1 membuat telur. Kelompok 2 tulis di atasnya membuat goreng. Kelompok 3 tulis di atasnya membuat apa? Bukan situ tuh. Nah di sini tulis kelompok berapa? Kamu juga kelompok 4. Bikin apa? Jeruk.
atau tidak? Apa? Tidak ada es batu. Ada. Ada, udah pakai es batu. Udah. Diaduk tidak? Diaduk. Oh. Oh, disajikan. Yang lain kelompok ini ada komentar tidak? Tidak. Boleh duduk, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kelompok kita, silakan. Bapak kita sekarang bangkunya kembalikan ke tempat semula. Silakan. Dari pelajaran yang tadi sudah kita laksanakan, kalian bisa menangkap apa itu yang disebut dengan algoritma. Apa itu algoritma dan bagaimana cara kerjanya? Contohnya tadi sudah kalian praktekkan sendiri cara bikin nasi goreng, mie goreng. Kemudian bikin apa lagi? Tanpa es dan Nah, kalian bayangkan jika masakan yang tadi kalian buat tidak sesuai atau algoritmanya tidak benar, akan jadi makanan yang kalian inginkan atau tidak? Contohnya nih, ya. Kerjakan dengan terus. Boleh, komen boleh, komen boleh. Ingat ke belakang. Ya. Tepuk semangat. Apa yang kalian tangkap dari pembelajaran tadi? Tentang apa? Algoritma komputasional thinking itu nanti kita bahas lagi di pelajaran selanjutnya. Paham?